Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya pengen membahas lebih detail tentang apa sih itu storytelling. Nah, ini teman-teman, ilmu yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk menawarkan atau untuk menjual sesuatu. Yang paling penting, ilmu yang paling sangat tersentuh kepada siapa saja adalah apa? Storytelling. Teman-teman, saya pikir sudah mengerti apa itu storytelling. Jadi storytelling ini adalah suatu cerita. Jadi suatu cerita, kita bercerita kepada orang lain mengenai sebuah kisah atau sebuah kisah nyata yang sudah terjadi di masa lampau. Kita menjelaskan kepada orang lain untuk diambil hikmahnya. Oke, untuk diambil hikmahnya. Jadi kadang kita ketemu orang yang kurang meyakini tentang konsep atau program yang kita tawarkan. Orang tidak 100% langsung meyakini apa yang teman-teman tawari. Tapi dengan cara storytelling, teman-teman bisa menjawab keberatan orang itu secara halus. Contoh ya, saya contohin aja. Pada saat kita menawarkan orang tentang asuransi ya, tentang program tabungan atau tentang banyak orang tidak setuju. Contoh, beliau mengatakan bahwa asuransi itu tidak penting. Tidak penting karena saya ini lebih suka nabungnya di bank atau beli tanah atau beli aset rumah. Saya lebih nyaman ke sana karena beli asuransi itu untuk apa? Saya kan juga masih sehat, saya juga hidup sehat selama ini dan saya pikir kalau saya sakit saya bisa bayar sendiri, contoh. Nah, pada saat ketemu dengan orang seperti ini, kita tidak boleh berdebat. Kita harus setuju dulu, kita harus mengiyakan bahwa yang menurut Anda itu juga benar, benar. Namun ada beberapa kisah seperti ada orang kaya pernah terjadi. Jadi beliau itu sangat kaya. Nah, ini storytellingnya. Beliau sangat kaya, dia waktu sakit, dia punya perusahaan. Dia punya uang itu miliaran. Asetnya ratusan miliar. Pada saat dia ditanya kepada ajudan sekretarisnya, "Pak, ini mau berobat ini biayanya Pak 5 miliar, Pak." Ditanya, "Apakah Bapak mau pakai uang perusahaan atau pakai uang asuransi, Pak?" Nah, ternyata bos ini, orang besar ini, orang kaya ini, dia katakan bahwa pakai uang asuransi, jangan pakai uang perusahaan. Nah, kenapa? Ditanya, sekretarisnya tanya, "Kenapa? Kan kita kan punya banyak uang dari perusahaan." Bosnya bilang, "Iya benar, kita punya banyak uang, tapi kita juga harus pintar memanajemen uang tersebut." Contoh, kalau mengenai sakit ini kan dana darurat, sesuatu hal yang kita tidak bisa kontrol, bisa terjadi kapan saja. Pertanyaannya, kalau biaya berobatnya 5 miliar tidak cukup, kita butuh 10 miliar, gimana? Nah, jadi beliau mengatakan bahwa kita semakin kaya, kita semakin hebat, tidak boleh kita terlalu jor-joran mengeluarkan uang. Kata kasarnya terlalu sombong untuk mengeluarkan uang, padahal kan uang itu kan tidak mudah untuk diraih. Kalau ada program yang bisa memudahkan, yang bisa membantu dengan konsep yang halal dan konsepnya itu dijamin oleh pemerintah, kenapa tidak? Gitu. Jadi digunakan asuransi. Seperti itu. Jadi yang 5 miliar tadi itu yang harusnya dia bayar, ya asuransi yang bayarin. Yang 5 miliar tadi itu kan bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaannya, untuk kebutuhan yang lain, seperti itu. Nah, jadi asuransi itu pada saat kita bertemu dengan orang lain, kita bercerita tentang storytelling tadi, jadi kita harus mengatakan bahwa asuransi itu bukan untuk tujuan kita untuk masuk supaya kita kaya, bukan. Justru asuransi itu dibuat bagaimana caranya menjaga aset-aset kita yang sudah ada. Jadi kalau kita sudah punya aset, punya rumah, punya tanah, punya mobil, punya saham, punya emas, punya harta, ya oke. Jadi alangkah baiknya harta aset itu dijaga gitu. Di zaman sekarang ini orang tidak suka kehilangan uang. Nah, kalau kita orangnya sudah terjadi darurat, tiba-tiba harus cuci darah, harus operasi jantung, harus kena penyakit ginjal, amit-amit kena penyakit kanker, berapapun biaya di rumah sakit pasti akan dikeluarkan. Gitu. Apakah teman-teman mau kerja 30 tahun, capek-capek, sudah kumpulkan aset, di hari tua bangkrut hanya karena sakit?
Apakah teman-teman mau? Gimana dengan nasib anak kita, cucu kita, yang sebenarnya mereka bisa menikmati juga hasil jerih payah dari kita, tapi justru berakhir seperti itu. Nah, maka dari itu, dengan konsep asuransi syariah itu membantu kita untuk menjaga, melindungi aset kita yang sudah ada. Nah, aset apa yang paling utama? Aset yang paling utama ada dua, aset keuangan, kemudian aset fisik. Nah, aset yang paling utama adalah diri kita sendiri. Diri kita ini adalah aset yang paling utama. Karena tanpa kita, tanpa diri kita, tanpa skill kita tidak akan punya semuanya. Makanya kita wajib, bahkan kita sebenarnya melindungi diri kita ini adalah ibadah. Kita menghargai ciptaan Allah. Kita menjaga ciptaan Allah karena diri kita ini pinjaman. Kalau kita menjaga, melindungi dia, kalau kita sakit kita berobat, lakukan yang terbaik. Itu adalah ibadah. Kita beramal. Nah, kita menjaga diri kita. Karena Allah tidak suka orang yang merusak. Allah suka orang yang melindungi, menjaga yang sudah ada. Oke, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.